Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali di mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang materi media pembelajaran. Apa sih media pembelajaran itu? Media pembelajaran pada dasarnya adalah wadah ya. Namanya wadah. Wadah bisa tempat, bisa apa saja. Tapi apa yang diwadahi? Yang diwadahi itu sebenarnya adalah sebuah pesan. Pesan dari sebuah materi yang menuju pada satu tujuan pembelajaran tertentu. Kali ini saya akan membahas tentang media pembelajaran yang dari mulai konvensional sampai dengan yang modern saat ini. Sehingga kita bisa melihat satu persatu perjalanan media pembelajaran ini dari waktu ke waktu. Jadi media pembelajaran itu tadi wadah. Wadah dari isinya apa? Kalau wadah pasti ada isi dong. Isinya pesan. Pesan untuk apa? Pesan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pesan ini juga disebut dengan materi pembelajaran. Nah, tujuannya apa? Fungsinya apa? Fungsi media pembelajaran pada dasarnya bukan sekedar alat bantu guru, tapi juga pembawa informasi atau pesan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Seperti kita sudah belajar tentang teori belajar dan pembelajaran, bahwa manusia masing-masing, tiap-tiap manusia itu memiliki tingkat kecepatan dalam belajarnya masing-masing. Nggak semua orang sama cara belajarnya, tingkat kecepatannya, gaya belajar. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah media pembelajaran untuk menyampaikan pesan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan demikian, guru dapat memusatkan tugas-tugas pembelajarannya pada aspek-aspek lain, seperti membimbing, memberikan penyuluhan secara individual, memberi dorongan, bertanya secara mendalam, diskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya dalam kerangka kegiatan pembelajaran. Yang berikutnya, manfaat media pembelajaran apa? Oh, tentu banyak. Tadi sudah sedikit dijelaskan ya, bahwa manfaat media pembelajaran membuat atau memperjelas pesan sehingga tidak terlalu verbalistis. Seperti ini, ada videonya, kemudian ada presentasinya, kemudian juga ada infografisnya. Bahkan di beberapa media pembelajaran dibutuhkan sebuah analogi-analogi atau penggambaran-penggambaran dari sebuah materi yang sifatnya abstrak. Contoh, gaya. Gaya, jika kita buat sebuah konsepnya abstrak, maka dibutuhkanlah anak panah, kemudian ada efek-efek dorongan. Nah, ini pentingnya media. Manfaat media pembelajaran berikutnya adalah mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Seperti saat ini, di tengah adanya pandemi global akibat COVID-19, kita mengalami keterbatasan ruang karena adanya PSBB dan instruksi pemerintah yang mengharuskan kita kuliah di rumah saja. Artinya, media pembelajaran pada kondisi saat ini menjadi penting. Dia memangkas ruang dan waktu yang begitu sempit sehingga perkuliahan tetap ada. Dari tenaga. Tenaga walaupun tidak terlalu signifikan pengurangannya, tapi paling tidak kita bisa menghemat tenaga dengan di rumah saja ya. Berikutnya daya indera. Masing-masing dari siswa dan mahasiswa tentu mempunyai cara belajar yang berbeda. Daya kecepatan yang berbeda. Ya, ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Dan media semacam ini memungkinkan mahasiswa atau siswa itu belajar sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Yang dengan visual bisa melihat, karena kemarin juga ada komplain dari mahasiswa ketika saya membuat video presentasi, dibilang, Pak, nggak seperti Bapak ngasih kuliah, karena Bapaknya nggak ada. Oke. Kemudian, kurang interaktif, Pak. Oleh sebab itu, maka saya buat media pembelajaran yang sedikit berbeda. Manfaat media yang ketiga adalah menimbulkan gairah belajar. Dengan adanya media yang semacam ini, mahasiswa jauh lebih terfasilitasi.
Sehingga interaksi antara guru, murid, dan juga sumber belajar itu menjadi lebih intensif interaksinya. Kemarin sudah saya berikan ya, e-book, kemudian jurnal, kemudian juga video kali ini, dan nanti mungkin ada sinkronus kita dengan Teams atau Zoom atau yang lainnya, Webex misalnya. Dengan adanya media atau wadah pesan, jadi kita terfasilitasi dengan mudah. Siswa atau mahasiswa pun jauh lebih mudah mengaksesnya. Yang keempat, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat, kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. Tadi sudah saya singgung bahwa masing-masing siswa itu memiliki gaya belajar, kecepatan belajar yang berbeda-beda. Dengan adanya media yang bisa diakses kapanpun, dimanapun seperti saat ini, siswa jadi terfasilitasi. Yang mungkin di kelas masih sulit dalam memahami, dia bisa diulang dengan media yang dapat diakses secara terbuka, seperti di YouTube misalnya, atau media interaktif misalnya, gitu ya. Yang terakhir adalah memberikan rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Artinya begini, bahwa semua siswa itu mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pembelajaran, dalam memperoleh pendidikan. Tidak boleh ada diskriminasi di sini. Dapat memberikan pengalaman belajar yang sama dengan fasilitas yang sama. Oleh karena itu, dengan adanya media yang semacam ini, jauh akan memfasilitasi siswa. Seperti tadi yang telah saya utarakan di awal, bahwa media pembelajaran yang akan kita bahas kali ini adalah media pembelajaran yang sifatnya dari mulai konvensional sampai kepada hal yang modern. Ada 7 yang saya sajikan di sini terkait dengan media pembelajaran yang biasa digunakan dalam pendidikan. Yang pertama itu adalah media grafis. Grafis itu bisa berupa tulisan ya, berupa gambar-gambar, kartun, foto, dan lain sebagainya. Kemudian proyeksi diam. Nah, yang menarik ini nanti akan ada audio. Audio yang tadinya cukup ditinggal, seringkali tidak mendapat perhatian. Belakangan ini di tahun 2018, 2019, dan tahun 2020 ini cukup marak penggunaan audio ini sebagai pembelajaran. Apa itu? Nanti kita bahas. Yang keempat adalah audio visual diam. Ini mirip-mirip dengan presentasi. Kemudian film. Banyak ya media-media pembelajaran yang menggunakan film. Kalau dulu ada yang namanya Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, PSPB atau IPS Sejarah. Itu ada film-film Janur Kuning, kemudian film-film tentang kemerdekaan dan lain sebagainya. Dan itu menggunakan media film yang ditonton di kelas misalnya, yang akhirnya juga ditayangkan di televisi. Dan televisi ini salah satu media yang bisa digunakan. Hari ini, belakangan ini, dengan adanya wabah global, kita kembali menggunakan televisi sebagai media pembelajaran. Nah, bisa Anda lihat tayangan-tayangan televisi belakangan ini, terutama di TVRI, itu menayangkan pembelajaran-pembelajaran dari mulai SD, SMP, maupun SMA. Dan yang terakhir, yang paling mutakhir, yang paling modern dan sangat luar biasa berkembang, yaitu multimedia. Ya, kita lanjut ke media grafis atau bahan cetak atau gambar diam. Ini terdiri dari grafis, tulisan, yang kedua bahan cetak, yang ketiga gambar diam atau foto. Grafis, tulisan, ini bisa dibuat media pembelajaran. Baik model-model dengan graffiti, tulisan-tulisan yang graffiti, atau juga teks. Boleh jadi di beberapa mata pelajaran, teks ini benar-benar sangat dibutuhkan untuk sebuah media. Yang berikutnya bahan cetak seperti poster. Anda bisa lihat dalam mengedukasi masyarakat, poster-poster banyak digunakan, terutama dalam penanganan COVID-19. Bagaimana cara mencuci tangan, misalnya, atau bagaimana menanggulangi penyebaran COVID-19 ini. Yang terakhir gambar diam, yaitu foto. Dengan maraknya Instagram belakangan ini, media sosial Instagram, maka media foto kembali menjadi tren ya. Foto bisa berupa
foto dari kamera, bisa juga foto dari tangkapan layar misalnya. Dan antara grafis, bahan cetak poster, foto, kemudian muncul yang namanya kartun atau komik misalnya. Ini juga gambar diam. Gambar diam yang kemudian bercerita, yang kemudian dapat dijadikan media pembelajaran. Perkembangannya seperti itu. Yang kedua, yaitu media proyeksi gambar diam. Ini sering kita gunakan. Seperti yang ada di samping saya ini, itu ada slide, ya. Boleh jadi juga film strip. Film strip itu gambar yang disusun-susun, kemudian membentuk cerita. Nah, tapi diproyeksikan, bukan dicetak, di bahan cetak. Nah, ketika dia diproyeksikan, boleh jadi kartun kemudian diproyeksikan. Jadi, media proyeksi gambar diam. Yang berikutnya, nah ini yang menarik, media audio. Mungkin di era tahun 80-an, untuk mencapai atau untuk mengakses pembelajaran, boleh Anda tanya kepada orang tua atau kakek Anda, di tahun 70, 80, dan 90-an awal, media radio ini masih salah satu yang favorit untuk memberikan edukasi. Baik edukasi secara kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan, maupun edukasi secara kependidikan. Materi-materi pembelajaran. Bagi siapa? Bagi siswa-siswa atau rakyat atau masyarakat, warga yang ada, yang tinggal di daerah-daerah pedalaman. Daerah 3T, terdepan, tertinggal, terluar. Kenapa? Karena media radio itu memiliki gelombang AM, terutama yang AM ya. Yang AM itu cukup luas jangkauannya. Dan dia tidak membutuhkan kualitas sound yang tinggi gitu ya, seperti FM misalnya. Nah, jangkauan ini menyeluruh ke seluruh Indonesia dan ini digunakan oleh pemerintah, oleh negara sebagai salah satu media dalam mengedukasi. Walaupun hari ini sudah mulai ditinggalkan. Namun demikian, ada yang menarik. Yang menarik adalah munculnya podcast. Podcast ini pada dasarnya kan awalnya dari salah satu brand yang kemudian merekam suara, diupload ke cloud. Dan bisa diakses oleh beberapa orang atau banyak orang, karena sudah masuk internet, sudah banyak orang yang mengakses, bisa. Dan kemudian menjadi tren di tahun 2018-2019. Podcast. Hari ini, banyak perguruan tinggi yang menggunakan media podcast ini sebagai salah satu media pembelajarannya. Mengapa demikian? Mengapa podcast kemudian muncul? Karena begini, podcast atau media audio semacam ini bisa menstimulus atau men-trigger daya imajinasi dan kreativitas. Kalau Anda masih ingat, atau kakek Anda mungkin, atau orang tua Anda mendengarkan drama radio. Salah satunya yang terkenal dulu Saur Sepuh atau Tutur Tinular. Atau yang era-era kesini ada di beberapa radio, misalnya Sketsa Jakarta. Ketika Anda mendengarkan itu, Anda benar-benar terpancing nuansanya, kemudian daya imajinasi itu muncul dengan sendirinya. Nah, inilah menariknya podcast. Sehingga bisa dijadikan media pembelajaran. Yang berikutnya adalah media pembelajaran audio visual diam. Ini media pembelajaran ini mirip dengan slide atau film stripe ya. Slide yang dijajar-jajar kemudian diberikan suara atau halaman yang bersuara. Nah, ini hampir mirip dengan media video presentasi, tapi kalau video presentasi sudah dibuat video dan kemudian diberikan teks, ada infografis, suara, dan bentuknya video, di-upload. Nah, jika itu ditayangkan di kelas, berbentuk film stripe, maka dia menjadi media pembelajaran audio visual diam. Yang kelima adalah film. Film ini bisa juga disebut gambar hidup atau serangkaian gambar diam yang meluncur secara cepat, diproyeksikan, frame per second-nya banyak,
Terutama kalau film-film yang biasa kita tonton itu kan 24 frame per second ya. Dengan efek-efek visual, kemudian animasi, special effect, sound effect, dan lain sebagainya. Dan dimasukkan nilai-nilai, masukkan pembelajaran materi-materi yang sekiranya dapat digunakan. Film yang banyak digunakan untuk media pembelajaran itu biasanya film-film yang sifatnya dokumenter. Ya, atau film-film, misalnya film bisu, kemudian mahasiswa dipancing untuk mengeluarkan daya imajinasinya, daya kreativitasnya itu pada mata pelajaran atau pelajaran-pelajaran yang khusus, misalnya sastra atau perfilman gitu ya. Yang berikutnya adalah televisi. Televisi seperti kita ketahui bahwa dia ada siaran terbuka yang seperti kita bisa saksikan di TV saat ini, atau siaran terbatas. Siaran terbatas ini bisa karena dibatasi oleh pembayarannya, bisa juga dibatasi oleh wilayahnya seperti televisi-televisi lokal. Nah, televisi edukasi seperti yang dipunyai oleh kampus itu salah satu yang terbatas. Dan saat ini televisi yang modelnya terbatas dia lebih memilih media-media sosial berbagi video seperti YouTube atau juga video. Nah, ini yang terakhir, multimedia. Multimedia inilah yang paling berkembang luar biasa pesatnya. Namanya saja sudah multimedia, artinya sudah berbagai macam media. Multimedia ini dari mulai pertama media objek, yang kedua adalah interaktif, yang sering digunakan sebagai media pembelajaran atau pengembangan media pembelajaran oleh senior-senior di Fakultas Teknik atau mahasiswa yang sudah lulus ya, alumni-alumni ya. Yang ketiga adalah video presentasi yang sering Anda saksikan di channel ini ya sebelum materi saat ini. Yang berikutnya video tutorial. Anda bisa cek di channel saya berbagai macam video-video tentang presentasi, tutorial, dan yang terakhir video pembelajaran seperti yang saat ini. Perkembangannya juga banyak. Bisa jadi nanti menjadi video animasi seperti yang di K3. Itu video animasi. Kemudian juga ada video vlog. Atau juga video podcast. Nah, ini kan variasinya sangat berkembang. Oleh karena itu, belakangan ini media yang semacam ini disebut juga dengan konten pembelajaran. Oke, demikian penjelasan dari saya tentang media pembelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ingin Anda diskusikan, silakan Anda tulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.